Paris, kota yang sering digambarkan dalam kartu pos, menara Eiffel yang berkilau di malam hari, aroma croissant hangat dari kafe-kafe kecil, dan alunan musik jalanan yang romantis. Namun, bagi seorang wisatawan bernama Daniel, pria berambut pirang asal Jerman, Paris tidak pernah benar-benar terasa seperti kota impian. Sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di sana, ia disambut bukan oleh keindahan, tetapi oleh peringatan. Di bandara, sebuah papan besar bertuliskan, "Beware of pickpockets," langsung menarik perhatiannya. Di dalam metro, suara pengeras berulang kali mengingatkan penumpang untuk menjaga barang-barang pribadi. Bahkan staf hotel tempat ia menginap berkata dengan nada serius, "Be careful, sir. Paris is beautiful, but very tricky." Ucapan itu melekat di kepalanya sepanjang hari, membuat suasana kota yang seharusnya menenangkan berubah menjadi tempat penuh bayang-bayang. Peringatan-peringatan itu bukan hanya ancaman kosong. Daniel mengalaminya sendiri lebih cepat dari yang ia kira. Pada hari kedua, ketika ia sedang memotret Seine River, dompetnya jatuh tanpa ia sadari. Hanya butuh beberapa detik. Seseorang menabraknya, ia menoleh sebentar, dan saat ia mengecek kantongnya, dompet itu sudah hilang. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, dan tentu saja tidak ada yang kembali. Sejak kejadian itu, Daniel berubah. Ia mulai mengecek saku setiap 5 menit, bahkan ketika tidak perlu. Ia memeluk tasnya erat-erat saat berada di metro, dan rasa gelisah selalu muncul tiap kali ada orang berjalan terlalu dekat. Kerumunan menjadi musuhnya, jalan kecil menjadi ancaman, dan setiap senyuman terasa mencurigakan. Paris tetap terlihat indah, tetapi bagi Daniel, keindahan itu tertutup oleh ketakutan yang selalu menguntit di belakangnya, dan ia tidak pernah menduga. Ketakutan inilah yang kelak membuat dirinya menangis bukan karena kehilangan, tetapi karena menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Setelah beberapa minggu berkeliling Eropa, Daniel merasa lelah bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Pengalaman kehilangan dompet di Paris telah meninggalkan bekas yang dalam. Namun rencana perjalanannya belum selesai. Ia masih ingin melihat bagian dunia yang berbeda, dan Asia Tenggara menjadi tujuan berikutnya. Dari semua negara yang direkomendasikan, Indonesia dengan pantai-pantainya, budayanya, dan keramahan yang sering dibicarakan orang ada di urutan teratas. Meski begitu, ketakutannya tidak hilang. Bahkan ketika ia memesan tiket ke Jakarta, ada bisikan halus dalam benaknya. Bagaimana kalau sama saja? Bagaimana kalau lebih buruk? Teman-temannya pun tak membantu. Beberapa berkata, "Hati-hati di negara asing," dan "Jangan lepas tas dari pandangan." Yang lain menambahkan cerita-cerita horor yang didengar dari internet. Semua itu membuat Daniel semakin gelisah. Hari keberangkatan tiba. Ia naik pesawat dari Paris dengan perasaan campur aduk. Penerbangan panjang itu terasa 2 kali lebih lama karena ia terus memegang ranselnya erat-erat. Seolah-olah ransel itu adalah satu-satunya hal yang menjaga dirinya tetap aman. Setiap kali pramugari lewat, ia refleks menepok-nepok sakunya, memastikan paspor dan dompet barunya masih ada. Bahkan saat ia mencoba tidur, tubuhnya tetap kaku. Dibayangi rasa takut bahwa seseorang mungkin mencoba membuka tasnya. Namun di balik kecemasan itu, ada sesuatu yang lain sekelumit rasa penasaran. Ia pernah mendengar cerita bahwa orang Indonesia terkenal ramah. Ia melihat beberapa vlog yang menunjukkan orang-orang lokal menolong turis tanpa diminta. Tetapi rasa skeptis masih lebih kuat. Dalam pikirannya, dunia adalah tempat yang keras, dan tidak ada kota besar yang benar-benar aman. Di antara turbulensi ringan dan suara mesin pesawat, Daniel menatap keluar jendela. Awan terlihat tenang, seakan mencoba menenangkan hatinya. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini yang ia mulai dengan rasa takut akan mengubah cara pandangnya terhadap dunia secara total. Begitu kaki Daniel menginjak lantai Bandara Soekarno-Hatta, ia merasakan sesuatu yang aneh, bukan ketakutan, bukan kecurigaan, melainkan ketenangan. Ketenangan. Udara hangat yang lembab menyentuh kulitnya. Disambut suara riuh, tetapi tidak mengancam. Pegawai bandara yang tertawa kecil, keluarga yang menjemput sambil melambaikan tangan, dan petugas yang menyapa setiap penumpang dengan suara halus. "Selamat datang." Hal pertama yang membuatnya tercengang adalah senyuman. "Banjak?" Sekali. Dari petugas imigrasi yang memeriksa paspornya, dari petugas kebersihan yang ia lewati, bahkan dari seorang anak kecil yang tiba-tiba melambaikan tangan kepadanya. Ini berbeda jauh dari atmosfer Eropa yang dingin dan cepat, atau Paris yang penuh waspada. Saat mencari taksi, seorang petugas dengan ramah mengarahkan, "Lewat sini, mister. Ada yang resmi ya?" Wajahnya tulus,
Nadanya tidak memaksa. Sopir taksi yang ia temui pun tidak tergesa-gesa. "Tenang saja, mister. Atau tasnya taruh sini biar aman," katanya sambil membantu mengangkat ransel. Daniel yang langsung membuat jantung sang bule berdebar. Daniel refleks memegang tasnya erat-erat, takut disentuh orang asing. Sepanjang perjalanan menuju hotel, sopir taksi itu bercerita tentang makanan Indonesia, budaya gotong royong, dan adat menyapa orang secara sopan. Daniel mengangguk, tetapi kewaspadaannya masih tinggi. Ia terus memeriksa pintu mobil, memastikan barangnya tidak hilang. Trauma itu melekat kuat, seolah Paris masih menempel di pundaknya. Namun, setiap interaksi berikutnya semakin menggoyahkannya. Petugas hotel yang membukakan pintu sambil berkata, "Selamat malam. Semoga perjalanannya menyenangkan." Pelayan restoran yang memastikan ia mendapat makanan sesuai permintaannya. Hingga orang-orang di jalan yang tidak terlihat terburu-buru atau curiga. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata ramah. Ada ketulusan, ada rasa hormat, ada budaya yang terasa seperti tangan yang terbuka, bukan tangan yang hendak mengambil. Dan tanpa ia sadari, tembok ketakutannya mulai perlahan retak. Hari itu, Daniel memutuskan untuk menjelajahi salah satu pasar tradisional terkenal di Bali. Warna-warni kain, aroma rempah, suara pedagang yang bersahut-sahutan, semuanya terasa begitu hidup. Begitu berbeda dari metro Paris yang dingin dan penuh ketegangan. Ia berjalan sambil memotret, tangannya sibuk dengan kamera. Ransel tergantung di punggung, dan dompet kecilnya tergenggam setengah di saku. Ia terlalu fokus pada keindahan sekitarnya untuk menyadari apa yang akan terjadi. Dalam satu langkah yang tidak terkontrol, dompet itu terlepas dari saku dan jatuh perlahan di antara kaki para pembeli. Daniel terus berjalan, sibuk melihat kain batik dan kerajinan kayu, tidak menyadari kehilangan itu. Ia bahkan tersenyum pada seorang pedagang yang menawarinya buah tropis. Merasa aman karena suasana ramah di sekelilingnya. Di benaknya, kilas balik ke Paris muncul begitu cepat. Detak jantung yang mendadak naik, tangan yang gemetar, kepanikan saat menyadari dompet hilang dalam hitungan detik. Orang-orang berlalu begitu saja, dan rasa putus asa yang menusuk. Namun kali ini berbeda. Beberapa orang di pasar mulai menyadari sesuatu yang jatuh. Seorang ibu muda melihat dompet tergeletak di lantai. Seorang anak muda yang membawa keranjang buah menoleh dan menatap dompet itu dengan mata terbelalak. Wajah mereka tidak menunjukkan niat buruk, tidak ada senyum licik atau pandangan curiga. Mereka berhenti sejenak, saling bertukar pandang, dan tampak memutuskan sesuatu. Daniel masih berjalan beberapa meter lebih jauh, sama sekali tidak menyadari drama kecil yang sedang terjadi di belakangnya. Narator menekankan momen itu. Dunia ini bisa begitu berbeda dari Paris. Di satu sisi, ketakutan lama menempel. Di sisi lain, ada ketulusan yang sedang menunggu untuk terungkap. Apakah dompet itu akan hilang lagi, seperti di Paris? Atau apakah sesuatu yang luar biasa akan terjadi? Sesuatu yang membuat Daniel terkejut dan terharu. Pasar itu dengan keramaian, warna, dan aroma rempah seolah menjadi saksi sebuah momen yang akan mengubah perspektifnya tentang manusia dan kebaikan. Saat Daniel masih asik mengamati kain-kain batik dan patung kayu di pasar, tiba-tiba terdengar suara yang memecah keramaian. "Mister, your wallet." Suara itu lantang, penuh urgensi, dan datang dari arah belakangnya. Daniel menoleh, kaget setengah mati. Perlahan, ia menatap sekumpulan orang yang berlari ke arahnya. Bapak tua dengan topi caping, seorang ibu muda membawa keranjang belanja. Bahkan anak-anak yang bermain di gang ikut menyusul. Semua menunjuk ke arah dompet yang tergeletak di lantai. Waktu seolah melambat. Adegan itu berjalan seperti slow motion di mata Daniel. Kaki orang-orang berlari, tangan menunjuk dompet yang terangkat dari lantai, dan suara mereka yang berulang kali memanggil namanya. Ia terpaku di tempat, mulut terbuka, jantung berdegup kencang. Ia menunggu sesuatu yang buruk, pelarian, tipu muslihat, atau bahkan tuntutan uang, tetapi yang muncul justru kebaikan murni. Seorang ibu mengambil dompetnya. Seorang anak kecil memastikan tidak ada barang yang jatuh. Sementara bapak tua memandu Daniel agar tidak menabrak orang lain saat ia berlari kembali. Tidak ada senyum licik, tidak ada nada menipu, tidak ada bahkan sedikit rasa curiga. Hanya kepedulian yang tulus, refleks budaya yang seolah berkata, barang jatuh itu bukan kesempatan untuk mengambil, tetapi kewajiban untuk mengembalikan. Daniel berdiri terpaku, hampir tidak percaya. Tangannya gemetar saat menerima dompet itu kembali. Mata orang-orang yang menatapnya penuh perhatian, bukan penilaian. Mereka tampak puas,
hanya karena sesuatu yang bukan milik mereka kembali ke tangan pemiliknya. Narator menekankan momen itu. Di Indonesia, refleks sosial seperti ini bukan pengecualian, tetapi bagian dari norma moral yang kuat. Kebaikan ini tidak mengharapkan imbalan. Ini adalah budaya yang menghargai integritas dan empati. Daniel mulai menyadari bahwa dunia bisa begitu berbeda dari yang selama ini ia bayangkan, bahwa ada tempat di mana kejujuran dan kebaikan bukan sekadar idealisme, tetapi kehidupan sehari-hari. Daniel berdiri di tengah pasar, dompetnya kembali di tangan, tetapi ia masih hampir tidak percaya. Rasanya seperti mimpi atau mungkin adegan yang tertukar dari film yang pernah ia tonton. Ia menatap wajah-wajah ramah di sekelilingnya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Suara-suara riuh pasar seolah memudar, digantikan oleh kesadaran mendalam bahwa barangnya kembali karena kebaikan murni, bukan karena strategi atau kepentingan. Mata Daniel berkaca-kaca. Suaranya bergetar saat akhirnya ia berbicara. Ini tidak mungkin terjadi di negara saya, katanya perlahan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Ia mengulangi pertanyaannya, seolah masih ragu terhadap realitas. You didn't take anything? Why did you return this? Orang-orang yang menolongnya tersenyum, sederhana dan tulus, menjawab dengan nada biasa. Ya, dikembalikanlah, itu punya kamu. Kalau hilang kan kasihan. Rezeki mah udah ada yang ngatur, Mas, atau Mister. Kata-kata itu terdengar ringan, tetapi bagi Daniel, mereka seperti pukulan emosi yang hebat. Ia menatap lebih dekat, matanya mulai meneteskan air mata. Campuran syok, lega, dan haru membanjiri seluruh tubuhnya. Selama ini, ia membawa stereotip. Dunia luar penuh tipu daya. Setiap orang bisa mencuri. Kebaikan hanyalah mitos. Namun di momen ini, semua asumsi itu hancur begitu saja. Daniel duduk sejenak di bangku dekat kios, mencoba menenangkan diri. Kamera internalnya, atau mungkin hanya ingatannya sendiri, menangkap setiap detik keharuan itu. Senyum tulus, mata bersinar penuh empati, dan ketulusan yang begitu sederhana tetapi luar biasa. Narator menekankan bahwa pengalaman ini bukan sekadar pengembalian dompet. Ini adalah pelajaran moral yang mendalam, pukulan emosi yang menghancurkan prasangka lama, dan bukti bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa mengubah cara seseorang memandang dunia. Daniel tidak hanya mendapatkan dompetnya kembali, mendapatkan kepercayaan baru pada kemanusiaan. Hari mulai sore di pasar Bali, matahari menurunkan sinarnya perlahan, mewarnai atap-atap bambu dan gerobak pedagang dengan cahaya keemasan. Daniel duduk sebentar di bangku kayu, mengamati hiruk-pikuk sekelilingnya. Orang-orang berlalu lalang, tertawa, bernegosiasi dengan ramah, dan saling membantu tanpa diminta. Ada sesuatu di udara ketenangan yang hangat, dan rasa saling percaya yang tidak ia temui selama bertahan-tahan perjalanan di Eropa. Ia menyadari satu hal, Indonesia bukan sekadar destinasi indah, dengan pantai, gunung dan kuilnya yang memesona. Negara ini adalah rumah bagi hati-hati yang baik budaya, yang menghargai integritas, empati, dan rasa tanggung jawab sosial. Dari pengalaman kehilangan dompetnya yang kembali, Daniel mulai memahami pentingnya nilai-nilai yang selama ini ia anggap sederhana, gotong royong, saling menolong, dan moralitas yang dijalani sehari-hari. Setiap senyuman pedagang, setiap sapaan tulus dari penduduk lokal, bahkan momen kecil ketika seseorang menolongnya, membentuk pemahaman baru tentang dunia. Dunia tidak selalu keras, tidak selalu penuh curiga, seperti Paris dalam ingatannya. Ada tempat di mana kebaikan masih menjadi norma, di mana manusia bisa bertindak tulus tanpa motif tersembunyi, dan itu terasa menyentuh hingga ke hati. Daniel berdiri, tersenyum lebar, untuk pertama kalinya sejak tiba di Indonesia. Ia menatap pasar yang ramai, melihat anak-anak bermain, pedagang bercakap dengan pelanggan, dan orang-orang berjalan tanpa tergesa-gesa. Hatinya terasa ringan, jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Ia tahu pengalaman ini akan selalu melekat, bukan karena keindahan fisik Indonesia, tetapi karena keindahan manusia di dalamnya. Dengan suara lembut, ia menutup catatan perjalanannya. Saya datang dengan ketakutan. Saya pulang dengan keyakinan bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Pasar itu tetap ramai. Hiruk-pikuknya tidak berubah. Tetapi bagi Daniel, dunia kini terasa berbeda, lebih hangat, lebih manusiawi, dan penuh harapan. Sebuah pelajaran hidup yang tak ternilai, lahir dari satu momen kebaikan yang sederhana, namun mengubah cara pandangnya selamanya.
Beberapa hari setelah insiden dompet itu, Daniel duduk di teras penginapannya di Ubud, menatap sawah hijau yang bergelombang oleh angin sore. Ia membuka jurnalnya, mencoba menuliskan setiap detail perjalanan ini bukan sekadar wisata, tapi pengalaman yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Setiap kata terasa berat namun penting, karena ia sadar bahwa pelajaran terbesar tidak berasal dari monumen atau pantai, tetapi dari interaksi manusia sehari-hari. Ia mengingat kembali Paris, ketegangan, paranoia, dan rasa takut yang selalu mengintai. Lalu ia memikirkan Indonesia, senyum, ketulusan, dan kebaikan yang tanpa pamrih. Dua dunia yang bertolak belakang, dan Daniel sadar bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar jarak visi ini, adalah perjalanan emosional dan moral. Di tengah refleksinya, Daniel mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Pengalaman ini telah membuka hatinya. Ia merasa terdorong untuk melihat orang lain dengan lebih percaya, memberi kesempatan pada kebaikan untuk muncul, dan menyadari bahwa ketakutan kadang menutupi keindahan yang ada di sekeliling. Budaya gotong royong, rasa hormat, dan kepedulian yang ia saksikan bukan hanya milik Indonesia, tetapi potensi yang bisa dijalani dimanapun jika seseorang mau membuka diri. Ia tersenyum sendiri, memikirkan bagaimana satu momen sederhana dompet yang jatuh dan dikembalikan telah memberikan pelajaran besar. Daniel merasa ringan, lega, dan berterima kasih, bukan hanya pada mereka yang menolongnya, tetapi pada dunia secara keseluruhan. Dengan hati yang lebih terbuka, ia menutup jurnalnya, menatap langit senja, dan berkata lirih pada dirinya sendiri. Perjalanan ini bukan hanya tentang melihat dunia, tapi tentang mengalami kebaikan dan membiarkan hati kita berubah karenanya. Daniel tahu, saat ia melanjutkan perjalanannya, ia tidak akan lagi dipenuhi ketakutan yang sama. Kini, setiap langkahnya di dunia akan ditemani kepercayaan dan harapan, karena ia telah belajar bahwa kebaikan manusia itu nyata dan selalu layak untuk dipercayai.